pemirsa, nasib naas dialami seorang remaja di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan yang tewas usai melaksanakan tradisi adat dalam acara penyambutan pasangan pengantin. Korban dinyatakan tewas akibat tertusuk badik di dada kiri. Bersama saya Aya Nufus, inilah iNews Malam selengkapnya. Petugas kepolisian Sidoarjo melakukan razia senjata tajam. Hasilnya pemirsa, polisi mengamankan sekelompok remaja, 4 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur dan 1 orang dewasa. Pelaku ini mengaku kepada polisi membawa senjata tajam untuk jaga diri. Viral di media sosial pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun menjadi korban penganiayaan oleh kedua orang tua kandungnya sendiri di kawasan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat ini korban sudah dititipkan di rumah aman Dinsos DKI Jakarta, sementara orang tua korban sudah ditangkap pihak kepolisian. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Jepara, Jawa Tengah menangkap mucikari di sebuah hotel. Tersangka ditangkap usai memperkerjakan 2 perempuan di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban perempuan yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di dermaga Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi pun menerjunkan anjing pelacak untuk mencari kepala korban yang hilang. Ya pemirsa, misteri penemuan jasad wanita dalam tas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara terungkap. Wanita tersebut rupanya korban kekerasan seksual teman pria korban. Kita ke informasi lainnya pemirsa, seorang pimpinan pondok pesantren di kota Jambi ditangkap anggota Ditreskrimum Polda Jambi karena melakukan tindak asusila terhadap belasan santri dan santriwatinya. Perbuatan bejat pelaku terungkap usai salah seorang santriwatinya mengalami infeksi pada kemaluannya. Pemirsa, video amatir memperlihatkan sekelompok pemuda keluar dari sebuah minimarket di Kabupaten Kediri, Jawa Timur beredar di media sosial. Dalam video tersebut juga terlihat bentrokan antar kelompok massa. Mobil yang ditumpangi Guru Supriyani terdakwa penganiayaan anak polisi ditembak. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang anggota Binmas Polsek Pondok Aren saat melumpuhkan pelaku ganjal ATM. Bahkan anggota polisi ini harus mendapatkan 27 jahitan karena terkena senjata tajam milik pelaku. Pemirsa, mobil dinas Camat Baito Konawe Selatan yang kerap ditumpangi Guru Supriyani selama menjalani proses hukum diduga ditembak orang tak dikenal usai sidang pembacaan eksepsi. Peristiwa diduga sebagai bentuk teror terhadap Supriyani yang dituduh menganiaya anak polisi. Sementara itu, sidang lanjutan kasus Guru Supriyani hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Agenda sidang kali ini pembacaan eksepsi oleh kuasa hukum terdakwa. Pemirsa, penyebab kematian siswi calon pramugari di Asrama Pendidikan Penerbangan di Medan, Sumatera Utara masih menjadi misteri. Keluarga menduga kematian korban janggal karena 1 jam sebelum ditemukan tidak bernyawa, ia sempat mengirim video sedang bernyanyi. Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka. Anda masih di iNews Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Mantan Mendak periode 2012-2016 ini ditetapkan tersangka bersama tersangka lain berinisial DS. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto perintahkan semua Menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat eselon 1 untuk gunakan mobil dinas produk dalam negeri Maung Pindad mulai pekan depan. Tak ada lagi pejabat yang menggunakan mobil impor. Pemirsa, bakso jadi makanan khas Indonesia, pengobat rindu diaspora Indonesia. Pemirsa, viral di media sosial sebuah warung makan Padang yang terletak di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dirazia oleh Ikatan Keluarga Minang. Dalam razia ini, rumah makan Padang yang bukan dimiliki oleh orang asli Padang, IKM sempat mencopot label masakan Padang. Kita ke informasi lainnya pemirsa, makanan khas Indonesia seakan menjadi pengobat rindu bagi diaspora Indonesia di Arab Saudi. Namun kini mereka dapat dengan mudah menemukannya dalam kegiatan yang digelar Kementerian Media Arab Saudi sebagai bagian dari program Global Harmony.
Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Di Berondok 14 tembakan mantan Presiden Bolivia Evo Morales selamat dari upaya pembunuhan di Cochabamba. Morales menuduh Presiden saat ini sebagai otak percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Pemirsa, sebuah truk menabrak halte bus di utara Tel Aviv dan menewaskan 1 orang dan menyebabkan 40 orang lain luka-luka. Israel menduga kecelakaan ini sebagai serangan teroris. Israel terus melancarkan serangan terhadap Iran dan Lebanon. Akhir pekan lalu sejumlah ledakan terjadi di ibu kota Iran, Teheran. Di Nabateh, Lebanon, pemirsa, militer Israel menyerang tempat penyimpangan senjata Hizbullah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Malam. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan saya Aya Nufus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.